Halo semuanya, kembali lagi di series belajar HTML dasar. Pada video kali ini kita akan belajar tentang struktur dasar HTML. HTML itu terdiri dari 3 komponen, yakni tag, atribut, dan juga elemen. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tag. Tag di dalam HTML berfungsi untuk memberitahu web browser apa dan bagaimana sebuah teks harus ditampilkan. Sebagian besar tag-tag HTML ditulis secara berpasangan yang terdiri dari tag pembuka dan juga tag penutup. Dan ini merupakan contoh dari tag. Tag pembuka di sini itu ditulis menggunakan kurung siku seperti kurang dari H1 lebih dari. Kemudian untuk tag penutupnya kita tinggal menambahkan tanda garis miring atau slash seperti ini. Dan di dalam tag ini itu kita bisa memasukkan konten apa yang ingin kita masukkan. Dan setiap tag itu memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Ada banyak sekali tag yang tersedia yang bisa kita gunakan di dalam HTML. Nantinya di dalam series video belajar HTML dasar ini kita akan mempelajari berbagai macam tag yang ada di dalam HTML. Kemudian komponen yang kedua ada yang namanya atribut. Atribut adalah informasi yang tambahan yang ditulis pada tag pembuka. Fungsi dari atribut ini itu bermacam-macam tergantung nilai dan pada tag mana ia ditempatkan. Beberapa atribut bersifat umum dan bisa digunakan dalam seluruh tag. Dan ini merupakan contoh dari atribut. Atribut biasanya terdiri dari pasangan nama atribut dan nilai atribut. Untuk nama atribut di sini yaitu adalah kelas. Kemudian sama dengan, di dalam sama dengan inilah kita memasukkan nilai atribut. Di sini atribut yang kita gunakan salah satunya adalah kelas. Ya, kita bisa abaikan terlebih dahulu fungsi dari kelas itu apa. Yang terpenting ini merupakan contoh dari atribut. Penulisan nilai dari atribut itu boleh menggunakan tanda kutip 2 atau boleh menggunakan tanda kutip 1. Dan komponen yang terakhir itu ada elemen. Elemen adalah satu bagian utuh yang terdiri dari tag, atribut, dan seluruh teks yang berada di antara tag pembuka dan penutup. Jadi ketika kita menuliskan tag, terus ada konten dan juga ada atribut, itu bisa kita sebut dengan elemen. Oke. Di video kali ini kita akan mulai mempraktekkan bagaimana cara membuat kode HTML dan cara menggunakannya. Oke, langkah yang pertama, teman-teman bisa download aplikasi text editor Visual Studio Code. Sebenarnya teman-teman tidak harus menggunakan Visual Studio Code karena ada banyak sekali text editor yang teman-teman bisa gunakan. Salah satunya ada Visual Studio Code, ada Sublime Text, ada Atom, dan lain sebagainya. Cuman dalam series belajar HTML dasar ini kita akan menggunakan text editor Visual Studio Code. Nah, teman-teman bisa membukanya di website kode.visualstudio.com. Kemudian tinggal download dan selanjutnya teman-teman tinggal install di komputer atau laptopnya masing-masing. Oke, di sini misalkan saya sudah menginstal Visual Studio Code. Langkah selanjutnya, teman-teman silakan buat folder. Itu namanya bebas. Di sini saya membuat folder dengan nama tutorial. Kemudian kita buat folder di sini, misalkan struktur dasar. Nah, folder ini kita akan buka dia di dalam text editor kita, yakni Visual Studio Code. Jadi kita bisa klik kanan, kemudian open with Visual Studio Code. Oke, nah ini kita sudah berada di dalam text editor kita. Oke, untuk membuat file di dalam Visual Studio Code, teman-teman bisa klik icon new file atau klik kanan di sini. Terus kita klik new file.
Oke, file HTML pertama yang akan kita buat, misalkan kita bisa beri nama dia index.html. Pastikan teman-teman ketika kita akan membuat sebuah kode HTML itu selalu diakhiri dengan ekstensi .html. Ini jangan sampai lupa ya. Jadi yang pertama kita tuliskan terlebih dahulu nama filenya, kemudian diakhiri dengan ekstensi .html. Jika sudah, kita bisa tekan enter. Nah, di sini kita bisa memasukkan kode HTML kita. Yang pertama, kita bisa tuliskan tipe HTML. Teman-teman bisa ikuti dulu seperti ini. Nanti akan saya jelaskan untuk masing-masing fungsinya. Oke, di sini silakan teman-teman untuk mengikutinya. Yang pertama, di sini kan kita menuliskan kode tipe HTML. Tipe HTML ini itu dia merupakan singkatan dari dokumen tipe declaration. Ini untuk mendeklarasikan bahwa kita akan menuliskan kode HTML. Kemudian pada baris yang kedua di sini ada yang namanya tag HTML. Ya, ini sama. Ini untuk menyatakan bahwa kita akan menuliskan kode HTML. Kemudian di sini ada tag head ya, kepala. Nah, tag head ini itu berfungsi sebagai penampung berbagai macam tag yang umumnya tidak akan terlihat dalam web browser. Tag-tag di dalam head ini itu hanya memberikan informasi tambahan mengenai halaman website yang sedang diproses, atau dia berfungsi untuk menyediakan referensi ke file yang lain, seperti misalkan kita akan menghubungkannya dengan CSS ataupun JavaScript. Kemudian di sini ada tag title. Ini merupakan satu dari sedikit tag yang bisa terlihat di web browser, walaupun dia ada di dalam tag head. Sesuai dengan namanya, tag title ini itu berfungsi untuk membuat title atau membuat judul dari sebuah halaman. Nah, title ini nantinya akan ditampilkan pada bagian atas jendela web browser. Kemudian selanjutnya ada tag body. Tag body itu berfungsi sebagai penampung dari seluruh kode HTML yang tampil di dalam web browser. Nantinya teman-teman bakal memasukkan semua tag-tag HTML ke dalam tag body. Jadi perbedaan antara tag body dengan tag head, kalau misalkan tag head dia tidak akan ditampilkan di dalam web browser, walaupun ada beberapa tag yang bisa ditampilkan di dalam tag head. Sedangkan kalau misalkan di dalam tag body, teman-teman semua yang dimasukkan ke dalam tag body itu bakal ditampilkan di dalam web browser, gitu ya. Nah, di sini ada tag H2 atau heading 2. Dia berfungsi untuk membuat sebuah judul. Kemudian kalau kita menggunakan tag P, itu kita akan membuat sebuah paragraf. Jadi kalau misalkan membuat sebuah paragraf di HTML, kita bisa menggunakan yang namanya tag P gitu. Oke, kalau sudah, teman-teman jangan lupa disimpan filenya. Dan sekarang kita buka foldernya. Nah, di sini kita bisa double klik saja file index.html yang baru saja kita buat. Jadi kita double klik. Oke, ini merupakan tampilan HTML yang baru saja kita buat. Di sini berarti teman-teman sudah berhasil membuat file HTML pertama teman-teman. Oke, sekarang kita kembali lagi ke text editor. Ini kalau kita menuliskannya secara manual.
Sebenarnya kalau kita menggunakan Visual Studio Code, itu kita bisa cepat dalam membuat struktur dasar dari HTML. Ini bisa kita hapus dulu. Ini teman-teman hanya cukup mengetikkan tanda seru di keyboard teman-teman. Kemudian di sini tekan enter sampai muncul emmet seperti ini ya. Kalau sudah tekan enter, nah maka dia akan membuatkan struktur dasar HTML untuk teman-teman gitu. Ini merupakan cara cepat dalam membuat sebuah struktur dasar HTML dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, di sini kita tinggal ganti title-nya. Misalkan jadi belajar dasar HTML. Kemudian di dalam body bisa kita masukkan seperti yang tadi. Dan di sini teman-teman di dalam tag P ataupun heading 2 ini teman-teman bisa memasukkan apapun gitu ya. Kita misalkan mau masukkan saya ingin menjadi seorang web developer. Ini. Kalau sudah jangan lupa kita save lagi filenya. Kemudian kita buka kembali browsernya dan kita reload. Nah, maka tampilannya itu sama saja. Dan di sini perlu kita perhatikan kembali ada tag title belajar dasar HTML. Tag title walaupun dia berada di dalam tag head, akan tetapi dia tetap ditampilkan di dalam web browser. Bisa kita buka kembali web browser kita, dan di sini teman-teman bisa perhatikan ada title-nya belajar dasar HTML. Jadi apapun yang teman-teman masukkan ke dalam tag title itu akan ditampilkan di dalam sini. Itu judulnya ya. Cuman tag title teman-teman simpan di dalam tag head. Kemudian ini merupakan hal yang baru nih, karena tadi kita buat struktur dasarnya manual, tidak ada yang namanya tag meta. Ini disebut dengan tag meta ya. Tag meta ini itu merupakan singkatan dari metadata. Metadata adalah data yang berisi informasi tentang suatu dokumen. Tag meta ini berisi informasi atau instruksi mengenai halaman HTML yang sedang dijalankan. Ada banyak sekali tag meta yang bisa kita gunakan. Salah satunya ketiga tag meta ini yang pada umumnya itu sering digunakan dalam pembuatan website. Nanti kita akan bahas satu persatu tentang tag metanya di video yang lain gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini video yang kedua belajar dasar HTML, struktur dasar. Sampai jumpa di video selanjutnya.